Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa berada pada keadaan jasmani dan rohani yang sehat walafiat. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi kemarin yang belum selesai ya, lanjutan dari pemahaman konsep dasar layanan bimbingan konseling di SD ya. Nah, saya ulang kembali ya, pengertian bimbingan dan konseling itu seperti apa. Ini hanya sekilas saja karena kemarin sudah dibahas ya. Itu bimbingan adalah bantuan yang dilakukan seseorang ahli agar dapat mengenal dirinya dan supaya individu itu dapat mengenal serta dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, bimbingan ini sebenarnya dua kata yang terpisah dan memiliki kesamaan dan juga perbedaan antara keduanya, antara bimbingan dan konseling. Nanti akan saya jelaskan setelah membahas konseling ini. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dilakukan melalui proses wawancara atau teknik konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami masalah yang bermuara pada teratasinya masalah tersebut. Jadi kalau persamaannya itu sama-sama bantuan ya, antara konseling, bimbingan dan konseling itu sama-sama bantuan yang diberikan oleh orang ahli. Tetapi perbedaannya adalah caranya ya. Kalau bimbingan itu sekedar membimbing, memberikan bantuan, tapi tidak menggunakan teknik-teknik. Nah, kalau konseling ini pemberian bantuannya melakukan beberapa tahap ya, dan di sana juga ada teknik wawancara dalam konseling oleh orang ahli. Orang ahlinya itu juga berbeda dengan orang ahli yang dikatakan dalam bimbingan. Kalau orang ahli dalam dikatakan bimbingan ya ahli dalam bidang apa, dia mau membimbing apa. Kalau misalnya mau membimbing eskul pramuka, berarti orang ahlinya di sini adalah orang yang ahli di bidang pramuka gitu. Kalau mau membimbing PMR, itu berarti orang yang ahli dalam PMR, yang sudah memiliki sertifikat PMR gitu. Kalau di PGRI juga kalau mau lulus kan ada syarat-syaratnya tuh. Syarat-syaratnya harus sudah memiliki sertifikat kepramukaan. Nah, itu bisa digunakan untuk membimbing ya, membimbing eskul pramuka, dan semuanya itu dari seluruh prodi di universitas itu bisa untuk menjadi pembimbing pramuka tersebut. Nah, beda juga kalau menjadi pembimbing bimbingan dan konseling, itu harus seseorang yang memiliki pendidikan S1 bimbingan dan konseling. Dan kalau misalnya prodi lain, misalnya yang satu rumpun itu misalnya mau menerapkan konseling di guru kelas seperti guru SD dan PAUD, itu harus menempuh mata kuliah bimbingan dan konseling sebanyak 2 SKS ya. Jadi nanti bisa diterapkan pada saat melakukan proses konseling di tingkat sekolah SD maupun PAUD ya. Nah, perbedaannya ini ada menggunakan teknik konseling ya. Nah, ini satu kesatuan bimbingan dan konseling ini berdasarkan undang-undang ya. Undang-undang artinya bahwa bimbingan dan konseling ini masuk dalam perundang-undangan.
Dan pengertiannya di sini bisa kita lihat, bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya gitu. Jadi upaya sistematis yang dikatakan sistematis itu adalah kita itu melakukan segala sesuatu itu berurutan ya, dari proses perencanaan sampai evaluasi itu berurutan, tidak ada yang dinamakan lompat-lompat gitu. Jadi dalam proses bimbingan dan konseling juga ada perencanaannya, kecuali kita mendapatkan masalah yang sifatnya insidental gitu. Nah, objektif itu selalu tepat sasaran gitu ya. Logis itu kita menggunakan logika yang sesuai pada keadaan sekarang gitu. Jadi tidak ngarang gitu ya, tidak sembarangan dalam pelaksanaan konseling itu. Dan selanjutnya ada berkelanjutan serta terprogram. Nah, kalau berkelanjutan itu dia tidak putus sampai di situ saja dalam proses konseling. Misalnya udah selesai nih sekali bimbingan, sekali kita memberikan layanan gitu, menyelesaikan masalah siswa sekali sudah gitu. Tidak ada pemantauan. Nah, kalau dalam BK ini harus dipantau sampai dia benar-benar mandiri dalam menyelesaikan permasalahan itu gitu. Serta terprogram pasti itu ya, pelaksanaan konseling itu terprogram. Ada dalam setiap semester itu ada program semesteran ya, itu pasti semua layanan dilaksanakan. Nah, ini bimbingan konseling itu memfasilitasi perkembangan. Kalau dalam usia SD ya perkembangan SD, anak SD itu. Kalau perkembangan kognitifnya itu kalau usia anak SD ya itu 7 tahun, umur 7 tahun sampai umur 11 tahun ya, itu masa-masa perkembangan operasional konkret gitu. Itu contohnya. Nah, itu harus disesuaikan. Kalau anak SD harus sesuai dengan perkembangan kognitif operasional konkret gitu. Jangan sampai melenceng atau tertinggal atau kecepatan gitu ya. Untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya ya, bimbingan dan konseling itu memberikan layanan supaya siswa itu mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri dalam menjalani kehidupan, mandiri dalam memecahkan masalah gitu. Jangan sampai kita memberikan layanan itu berakibat pada ketergantungan kepada guru BK tersebut, dikit-dikit datang gitu, ngadu gitu. Tidak, guru BK harus dapat menjadikan individu itu seorang individu yang mandiri, siswa yang mandiri. Nah, ini ciri-ciri pokok konseling itu gimana sudah dibahas ya. Ada 3, adanya bantuan dari seorang ahli, terus ada proses pemberian bantuan dilakukan dengan wawancara konseling atau teknik konseling, terus ada juga bantuan diberikan pada individu yang mengalami masalah. Nah, latar belakang sudah, kita skip aja ya. Nah, ini fungsi bimbingan dan konseling itu ada fungsi pemahaman diri dan lingkungan. Jadi bimbingan konseling ini membantu siswa untuk memahami dirinya dan lingkungan. Ada siswa yang justru dapat memahami lingkungan tetapi dirinya itu tidak bisa gitu. Nah, makanya kita fokuskan supaya balance siswa itu, peserta didik itu bisa memahami dirinya dan lingkungannya supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jangan sampai ada maladaptif ya.
Yang kedua itu fungsi fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, BK ini apalagi ini cocok sekali di SD, apalagi anak SD ya, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat gitu, pertumbuhan dari fisik. Nah, sekarang kalau anak SD pun sudah banyak yang sudah memasuki masa remaja awal, karena semakin hari semakin maju perkembangan ilmu dan teknologi, makanan juga ya nambah, semakin hari semakin banyak variasinya dan instan, dan itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Dulu ya, kalau seingat saya, zaman saya dan teman-teman itu mendapatkan menstruasi pertama itu ya, itu SMP sekitar kelas 2 dan kelas 3 itu dapatnya. Nah, kalau sekarang itu malah kebanyakan kelas 5, kelas 6 itu sudah mendapatkan menstruasi pertamanya. Hal itu dikarenakan pola makan ya, pola makan si anak itu mungkin kebanyakan makan protein atau banyak makan makanan yang serba instan gitu, kayak mie instan, kayak chicken, kayak makan telur ayam negeri ya, bukan ayam kampung. Kalau ayam kampung bagus, terus kalau telur bebek itu juga bagus. Nah, itu juga mempengaruhi pertumbuhannya, itu akan lebih cepat dari orang-orang sebelumnya. Nah, itu mengakibatkan siswa itu apabila mendapatkan men pertamanya itu merasa ada yang belum siap gitu. Nah, itu harus difasilitasi bagaimana cara mengantisipasi bila mendapatkan masalah seperti yang saya jelaskan tadi ya, mengenai pertumbuhan dan perkembangan siswa. Nah, selanjutnya ada penyesuaian diri sendiri dan lingkungan. Ya, fungsi penyesuaian diri. Kita harus membantu siswa bagaimana menyesuaikan diri sendiri dan lingkungan. Seperti ketika kita berada pada lingkungan sekolah itu berbeda dengan lingkungan masyarakat. Jadi harus siswa itu diajarkan harus bisa menyesuaikan diri dengan baik, tuh, harus bisa membedakan. Selanjutnya ada fungsi penyaluran. Nah, penyaluran ini terkait dengan pekerjaan, pendidikan, dan karir ya. Pendidikan ini adalah sudah masuk dalam jenjang karir ya, karena orang yang mau menempuh karir itu bukan pekerjaan, bukan, karir itu semacam alur seseorang itu menempuh perjalanan karir. Jadi dari mulai masa pendidikan, pekerjaan, sampai masa pensiun. Nah, ini penyaluran ini kalau di anak SD biasanya menyalurkan pendidikan selanjutan ya, mau masuk ke SMP yang terbaik misalnya. Nah, itu harus disalurkan sesuai dengan kompetensinya ya. Selanjutnya ada pencegahan mencegah dari timbulnya masalah ya. Kalau kata dokter itu kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahannya macam-macam ya, dengan cara kita memberikan sosialisasi, memberikan tips-tips. Itu bisa dilakukan secara klasikal maupun secara media gitu. Kalau media ya seperti kita membuat poster-poster gitu ya, kayak misalnya poster dilarang merokok, say no to drug. Nah, itu pencegahan, kita sudah membuat
melaksanakan fungsi dari BK itu. Selanjutnya adalah perbaikan dan penyembuhan. Nah, ini perbaikan dan penyembuhan ini step lanjutan dari pencegahan. Kalau orang yang siswa yang sudah mendapatkan permasalahan itu harus dilakukan konseling untuk perbaikan dan penyembuhan dari masalah tersebut. Selanjutnya ada pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi kondusif untuk perkembangan diri konseling. Nah, ini fungsi pemeliharaan itu fungsinya adalah kita memelihara pribadi dan situasi kondusif dari perkembangan diri siswa yang sudah bagus, itu harus dipelihara supaya tidak terjadi gangguan dari perkembangan diri si siswa tersebut gitu. Selanjutnya pengembangan potensi yang optimal. Nah, pengembangan potensi yang optimal ini biasanya bagi siswa yang memiliki potensi-potensi khusus gitu. Misalnya pada siswa yang memiliki kemampuan melukis gitu, bisa dikembangkan potensinya untuk kita bimbing, kita berikan arahan apabila ada lomba-lomba diikut sertakan gitu ya, disupport, dimotivasi, jangan dimatikan keinginannya gitu ya. Lanjutnya itu yang terakhir adalah advokasi. Advokasi itu seperti fungsi pembelaan gitu ya, terhadap pembelaan terhadap perlakuan diskriminatif baik dari pihak teman-teman, keluarga maupun sekolah itu ya. Advokasi perlindungan, jadi apabila dia mendapat ancaman-ancaman dari lingkungan sekitarnya, itu kita lindungi sebagai guru ya. Nah, ini prinsip PK. Nah, prinsip PK itu diperuntukkan bagi semua, itu tidak ada terkecuali, tidak ada yang ini BK itu harus untuk orang kaya saja, BK itu harus untuk laki-laki saja, perempuan saja, yang cantik, yang ganteng. Nah, tidak, semuanya berhak mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, itu baik di sekolah SD, PAUD, SD, SMP, SMA sampai universitas. Selanjutnya jadi yang kedua ini ada dinamakan prinsip BK merupakan proses individuasi. Jadi proses individuasi ini semacam proses pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian maksudnya di sini bahwa setiap individu itu memiliki kepribadian yang unik gitu. Tidak semuanya sama. Dalam psikologi kepribadian itu membagi kepribadian seseorang itu ada bermacam-macam ya. Ada kepribadian koleris, ada kepribadian sanguistik, dan sebagainya. Kalau sanguistik itu biasanya orangnya yang cepat baperan gitu ya. Selanjutnya menekankan pada nilai yang positif. Prinsip BK tentu saja itu kita harus menanamkan nilai-nilai yang positif pada setiap proses pelaksanaan layanan dalam membantu siswa. Itu tujuannya adalah tujuan yang bermuara ke perilaku yang positif. Selanjutnya itu prinsip selanjutnya itu merupakan tanggung jawab bersama. Pelayanan bimbingan dan konseling itu tidak dilimpahkan pada guru kelas saja tuh, tidak, tetapi itu ada koordinasi dari satuan pendidikan lainnya seperti TU, kepala sekolah, orang tua. Nah, itu merupakan tanggung jawab bersama untuk mendidik anak, untuk menyelesaikan permasalahan anak gitu ya, untuk membimbing anak supaya menjadi anak yang mandiri, memiliki kompetensi ya.
Selanjutnya, prinsip BK selanjutnya itu mendorong konseli itu siswa ya, mendorong konseli untuk mengambil dan merealisasi keputusan secara bertanggung jawab. Jadi kita itu menggiring siswa supaya dalam mengambil keputusan itu harus secara mandiri dari dalam hati dia sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Dia mengambil keputusan yang positif. Apa aja dia terjadi permasalahan dan muaranya itu yang mengambil keputusan akhir dalam penyelesaian masalah, menempuh jalannya itu adalah si siswa itu sendiri. Guru BK hanya membantu mengantar dia untuk dapat mengambil keputusan yang paling baik gitu ya, dan bertanggung jawab. Nah, ini masih lanjutan dari prinsip BK. Prinsip BK itu berlangsung dalam berbagai latar kehidupan. Maksudnya di sini latar kehidupan itu bukan latar kehidupan dari pendidikan saja, tetapi latar kehidupan dari keluarga, dari masyarakat, pergaulannya gitu ya. Selanjutnya, prinsip selanjutnya itu merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Integral itu satu kesatuan dari proses pendidikan. Jadi pelaksanaan bimbingan konseling ini adalah salah satu proses untuk mendidik anak bangsa, gitu ya. Selanjutnya dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia ya. Prinsip BK selanjutnya itu pelaksanaan bimbingan dan konseling itu dilakukan sesuai dengan bingkai budaya kita orang Indonesia, orang Timur. Kita menganut budaya Timur, walaupun sebenarnya BK ini adopsi dari ilmuwan Barat ya, Eropa sana, tetapi bisa kita adopsi menjadi sesuai dengan proses pelaksanaan orang Timur, budaya Timur itu ya. Selanjutnya itu bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan ya. Bimbingan konseling ini sebenarnya fleksibel ya, tidak harus kita melaksanakan BK itu harus kita duduk berdua face to face dalam suatu tempat yang itu enggak, atau kita mau menggali permasalahan itu harus kita face to face secara langsung duduk berdua, itu tidak, tapi kita bisa selidiki dari berbagai sudut pandang ya. Selanjutnya dilaksanakan sesuai standar dan prosedur profesional BK ya, tentu saja dilaksanakan sesuai standar dan prosedur BK itu ada yang kemarin saya bagikan itu program pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah SD itu diterbitkan oleh Kemendikbud ya. Itu adalah standar prosedur dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 111 tahun 2015, itu panduannya yang terbaru. Selanjutnya yang terakhir itu pelayanan BK itu disusun berdasarkan kebutuhan konseling. Jangan kita ngarang-ngarang permasalahannya itu disamakan dengan sekolah lain, enggak. Jadi pelaksanaan BK itu sesuai dengan keadaan di sekolah tersebut gitu ya. Kalau permasalahan di sana banyak permasalahan karir, misalnya siswa itu banyak yang putus sekolah, ya kita harus memberikan layanan tentang sekolah itu ya, baik dalam belajarnya, dalam kepribadiannya, dalam sosialnya, dalam karirnya gitu ya.
harus dikaitkan dengan permasalahan yang ada di sana gitu. Selanjutnya ini tujuan bimbingan dan konseling. BBK itu memiliki tujuan banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, ini dirangkum dalam Undang-Undang 111 tahun 2015, itu membantu konseling mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Membantu konseling mencapai perkembangan optimal itu ya perkembangan usia anak SD. Usia anak SD harus diselesaikan pada usia 11 tahun. Nah, ini adalah asas layanan BK. Asas itu seperti norma yang mengikat pelaksanaan konseling itu sendiri. Jadi jangan sampai seorang guru itu, guru BK atau guru kelas ya, kalau yang SD sama PAUD ini guru kelas, itu jangan sampai menyalahi aturan asas dalam pelaksanaan BK-nya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Ya, permasalahan siswa itu sangat krusial ya. Kita seorang BK itu harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Apapun yang diceritakan oleh siswa, peserta didik atau konseli atau klien itu jangan diceritakan kemana-mana, apalagi itu yang menyangkut aib dari siswa tersebut. Maka itu kita harus menjaga kerahasiaannya, jangan sampai diketahui oleh orang lain, kecuali hal tersebut diizinkan oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Siswa yang harus mengikuti pelaksanaan konseling, bimbingan konseling ini harus sukarela, mau dia, jangan dipaksa-paksa, harus sukarela. Kalau dipaksa udah mendingan nggak usah. Nah, yang C ini keterbukaan. Nah, siswa itu harus terbuka dalam menerima informasi, dalam memberikan informasi, itu dia harus terbuka, jangan sampai ada hal-hal yang ditutupi atau dibuat-buat. Maka dari itu guru BK atau guru kelas itu harus bisa selektif mengetahui, mencari tahu mana yang dia katakan benar dan mana yang tidak gitu ya. Dan kita harus mengajak siswa itu untuk terbuka dengan menyelami kehidupan dia, dengan menggali terus informasi dari dia sendiri, keterangan. Selanjutnya ada keaktifan. Siswa dan guru itu harus dituntut aktif dalam pelaksanaan konseling. Jangan sampai sudah salah satu dari mereka itu ada yang cuman iya diem, nangis. Tidak, harus semuanya itu aktif dalam memberikan informasi, dalam menerima informasi tersebut ya. Selanjutnya ada kemandirian. Asas BK selanjutnya itu tentang kemandirian. Jadi seorang guru itu dituntut untuk dapat memandirikan siswa supaya dia dapat melaksanakan kehidupan sebagaimana mestinya, tidak tergantung oleh orang lain. Yang selanjutnya itu kekinian. Nah, penyelesaian masalah yang sedang dirasakan si siswa itu harus diselesaikan dengan tepat waktu dan sekarang, jangan sampai ditunda-tunda besok.
sesuai dengan keadaan sekarang dia. Kalau besok lagi kan belum tentu kondisinya seperti sekarang gitu ya. Nah, ini ada lanjutannya itu kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian, dan tutur handayani. Nanti bisa dibaca sendiri, ini ada keterangannya ya. Nah, ini apa saja deh layanan BK di SD? Itu meliputi layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Kalau layanan dasar itu ya layanan yang sifatnya dasar membantu individu mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidup yang mengacu pada tugas perkembangan. Tugas perkembangan nanti kita akan bahas ya, mengenai tugas perkembangan untuk anak usia SD. Nah, bagaimana cara strateginya pelaksanaan layanan dasar ini? Bisa berupa bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu adalah bimbingan yang kita lakukan secara klasikal di kelas. Jadi di kelas itu kita memberikan pemahaman, layanan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas perkembangan, keterampilan hidup, dan perilaku efektif, biasanya itu. Selanjutnya itu ada pelayanan bimbingan orientasi. Nah, orientasi ini biasanya lebih ke kalau misalnya kita mau mengajarkan sesuatu kepada siswa mengenai tempat-tempat baru gitu ya. Misalnya siswa itu baru masuk kelas 1, nah kita ajarin nih di sana ada WC, jadi kalau mau pipis itu harus di WC, jangan sembarangan. Nah, itu merupakan layanan orientasi. Selanjutnya ada namanya bimbingan kelompok itu dilakukan dalam kelompok kecil, biasanya anggota kelompoknya itu sekitar 6-15 orang gitu. Selanjutnya itu ada layanan responsif. Itu adalah layanan yang harus segera diberikan kepada siswa dan tidak boleh menunda-nunda dalam memberikan bantuan. Ya, jadi harus segera saat itu juga ada siswa yang berkelahi, langsung kita berikan layanan. Selanjutnya ada layanan perencanaan individual. Perencanaan individual itu membantu individu membuat dan mengimplementasikan rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Yang merencanakan biasanya itu merencanakan karirnya. Selanjutnya ada dukungan sistem, meliputi dua bagian ya, biasanya itu lebih ke program BK dan satuan pendukung, layanan pendukung. Itu biasanya kegiatan pengembangan jejaring untuk kita sebagai seorang pendidik, misalnya mengikuti seminar-seminar. Nah, itu masuk dalam dukungan sistem. Nah, ini